Bab 366. Di depan mata mereka ada lubang super berbentuk oval. Di lubang besar, ada ular yang tak terhitung jumlahnya yang bisa mereka beri nama atau tidak bisa diberi nama. Satu persatu terjalin, atau berwarna-warni, atau dalam warna. Besar dan kecil, padat menumpuk setengah lubang besar. Ular-ular itu juga memperhatikan mereka, satu demi satu menjulurkan kepala untuk melihat mereka tetapi tidak merangkak keluar untuk menyerang mereka. Hanya ada satu jalan di sini, dan itu adalah jalur peternakan domba yang melewati lubang besar dan ditutupi dengan ular yang tak terhitung jumlahnya. Kulit kepala mati rasa hanya dengan melihatnya, siapa yang berani berjalan. Mengerikan, Fu Linzan memeluk lengannya dan menggosok merinding dengan penuh semangat. Dia hampir mati lemas dan berkata dengan susah payah, apakah kita akan berjalan ke sana? Mu Jingyuan menjawabnya, jelas. Saya tidak ingin kiaki, saya tidak punya cukup ular ini untuk digigit satu persatu. Kaki Ji Yiming berkedut gemetar, tetapi ketika dia melihat ekspresi tenang Jun Jiu, dia mengertakkan gigi dan mencoba untuk tenang. Nona saudari tidak takut pada perempuan, dia tidak bisa menjadi pengecut. Pemandangan di depan mereka begitu mengejutkan dan menakutkan sehingga tidak ada yang mau turun dan melewati ular secara langsung. Hanya Jun Jiu dan Xiao Wu yang memiliki reaksi berbeda. Mereka tidak bisa memahami mengeongnya Xiao Wu, jika tidak, mata mereka akan keluar dari keterkejutan. Xiao Wu sebenarnya bertanya, Meong, dikukus atau dibuat sup ular, pemiliknya lapar. Xiao Wu bisa melewatkan sup ular yang dibuat oleh tuannya. Melihat sarang ular yang mengerikan ini, nafsu makan Xiao Wu berada di atas angin. Lagi pula, yang lain tidak ada hubungannya dengan ular-ular ini, tetapi pemiliknya berbeda. Pemiliknya adalah tangan suci Jun Jiu. Ya Tuhan, Yun Ni berjalan dari belakang. Dia masih tidak tahu mengapa sekelompok orang di depan berdiri diam. Ketika dia keluar, dia melihat lubang besar di lautan ular, dan wajah Yun Ni pucat dan gemetar. Di belakangnya, Hong Ying membawa seseorang, dan ketika dia melihat ke atas, ekspresinya juga berubah. Adegan seperti itu jelas merupakan mimpi buruk yang tidak akan pernah dilupakan semua orang seumur hidup. Jun Jiu membuka mulutnya untuk memecah kesunyian. Dia merogoh lengan bajunya, benar-benar mengambil dari ruang gelang sebelum menemukan apa yang diinginkannya. Mengambil botol porselen, Jun Jiu menuangkan pil seukuran jari kelingking. Dia memberi Mu Jingyuan dan masing-masing satu persatu. Fu Linzan dan Fu Linzan juga mendapat bagian. Melihat Ji Yiming menatapnya dengan penuh semangat, Jun Jiu melengkungkan bibirnya dan memberinya bibir juga. Dia berkata, hancurkan ini dan tempelkan di kerah, manset, dan permukaan sepatu. Apa ini? Fu Linzan bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua penasaran dan bingung, tetapi mereka semua percaya tanpa syarat bahwa Jun Jiu telah menghancurkan pil itu dan mengoleskannya ke tubuhnya. Jun Jiu, ini adalah bubuk obat untuk mengusir ular, dan efeknya hanya untuk sebatang dupa. Jadi kamu harus cepat-cepat, semuanya. Apa maksudmu? Ayo cepat, mungkinkah itu yang mereka pahami? Melihat ekspresi kusam di wajah mereka, termasuk King Yu juga tercengang. Jun Jiu mengatupkan bibirnya dan tertawa, jangan takut jika aku di sini. Tunggu, apakah posisi mereka terbalik? Pria yang mengatakan untuk tidak takut seharusnya adalah pria yang datang untuk menghibur gadis itu. Mengatakannya dari mulut Jun Jiu tidak bertentangan dengan perdamaian. Melihat alis dan matanya yang sembrono dan sombong, serta senyum cerah dan mempesona di sudut mulutnya, orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Jantung berdebar kencang, semua orang bergumam, menurutmu kenapa Jun Jiu begitu tampan dan keren? Mu Jingyuan, Kak Jun, apakah bubuk penolak ular ini cukup? Ada begitu banyak ular yang sebanding dengan lautan ular, apakah Anda ingin kami? Berapa banyak lagi yang kita terapkan? Petik 2. Mereka tidak pengecut di depan Jun Jiu. Tapi mereka tidak bisa menyembunyikan kaki gemetar mereka, dan mereka berjalan ke lautan ular di gua ular. Apalagi takut atau tidak, ketahanan psikologis ini hampir di batas. Di sisi lain, Hong Ying juga mendengar dan melihat. Dia berdiri di samping dengan tangan bersilang, tersenyum dan menonton dengan jijik, dan tidak lagi membuka mulutnya untuk mencari kesalahan atau memprovokasi dan mengejek. Dia senang melihat mereka semua pergi ke kematian mereka, menghemat waktu dia untuk melakukannya. Pil pengusir ular, berani masuk ke gua ular laut ular, mimpi idiot. Jun Jiu, melihat ekspresi semua orang di matanya.
Xiao Wu berjongkok di kakinya, mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya, penuh kebanggaan. Pemiliknya adalah Master Jun Jiu, pil teratas, satu sudah cukup. Jun Jiu tersenyum dan berkata, tenang. Anda hanya perlu mengambil langkah maju dan serahkan ular itu kepada saya. Petik 2. Orang-orang sangat tampan. Mereka melihat jari-jari Jun Jiu yang cantik dan halus, dan mereka tidak tahu kapan harus mengeluarkan Piccolo. Bentuk Piccolo sederhana, dan mereka terbiasa dengan segala jenis yang langka dan bahan berharga. Semua orang masih sedikit penasaran dengan Piccolo yang diukir dari bambu biasa. Begitu Jun Jiu mengangkat tangannya, Xiao Wu melompat dan berjongkok dengan kuat di bahu Jun Jiu. Di tubuh Jun Jiu, berat Xiao Wu selalu diabaikan. Piccolo bertiup di bibirnya, dan suara rengekan aneh keluar. Di lubang besar gua ular, lautan ular segera menjadi gelisah. Satu persatu berdiri dan mendesis dan menatap ke arah Jun Jiu. Seperti itu sebuah adegan spektakuler dan menakutkan, menyeramkan. Jun Jiu melangkah mendekati jalan sempit di lubang besar gua ular. Jalan yang sangat sempit berada pada posisi rendah di gua ular, dan ular dapat dengan mudah memanjat. Saat ini melihat Jun Jiu melangkah maju, semua orang menahan napas dan menatap mereka dengan mata lebar. Mereka melihat pemandangan yang ajaib, saat Jun Jiu bergerak maju, ular-ular yang menghalangi jalan dengan patuh turun satu persatu untuk memberi jalan bagi mereka. Banyak orang menggosok mata mereka, aku tidak percaya. Jun Jiu juga bisa mengendalikan ular. Apakah dia sangat hebat? Tanda seru. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan ikuti. Xiao Wu berdiri di bahu Jun Jiu, melambai ke arah King Yu dan yang lainnya, belum lagi betapa imut dan imutnya dia. Ini terlalu ajaib. King Yu adalah pemimpinnya, diikuti oleh Mu Jingyuan dan yang lainnya. Ekspresi mereka masih kaget dan tidak bisa dipercaya. Mereka melangkah untuk mengikuti, punggung mereka kaku dan lurus, dan mereka menatap sekelompok ular dengan waspada. Selalu siap untuk menyerang. Namun, saat mereka berjalan mendekat, ular tersebut tidak menyerang, mereka hanya memandangi mereka. Saya tidak tahu apakah itu bubuk pengusir ular yang bekerja, atau efek dari Jun Jiu Piccolo. Tapi mereka bisa lewat dengan mulus, jadi kenapa repot-repot? Melihat ini, para murid di belakang semua menatap lurus. Melihat Jun Jiu dan yang lainnya berjalan mendekat, mereka langsung ingin mengikuti. Pada akhirnya, itu dekat dengan tepi lubang besar gua ular, dan ular yang patuh di depan segera menoleh dan menatap mereka, mendesis dan bersuara, dengan postur menyerang penuh. Tiba-tiba mereka mundur ketakutan. Yun Ni juga yang takut, dia sangat cemas. Dia membuka mulutnya dan berteriak pada Jun Jiu dan Mu Jingyuan. Petik 2. Junior Sister Jun, Brother Pastor, kamu melupakanku. Dia tidak memiliki keberanian untuk memanggil Jun Jiu. Segera, semua orang berteriak pada Mu Jingyuan. Namun, tidak ada yang melihat ke belakang. Latihan tergantung pada individu, begitu pula kesempatannya. Tidak ada yang bertanggung jawab untuk memimpin orang lain kemana-mana. Mu Jingyuan memfitnah lagi, tidakkah dia melihat bahwa dia juga memeluk paha Jun Jiu? Untuk apa kau memanggilnya? Melihat Jun Jiu dan yang lainnya berjalan setengah jalan dengan lancar, Hong Ying tidak tahan lagi. Dia tidak akan membiarkan mereka berhasil. Hong Ying mencibir dan melirik ke gua ular, dia mengangkat tangannya untuk mengedarkan kekuatan spiritual, dan membantingnya. Bab 367. Panas berhembus, bang, menamparkan telapak tangan di lubang besar gua ular, kekuatan spiritualis agung merobek jalan berdarah di gua ular, darah ular terciprat kemana-mana, tubuh ular dihancurkan menjadi pasta daging, atau dipecah menjadi beberapa bagian yang bengkok. Tepat di samping Jun Jiu dan yang lainnya, dia menamparkan telapak tangannya ke tanah, meninggalkan penyok telapak tangan yang dalam. Kelompok ular membuat kerusuhan, Jun Jiu mengerutkan kening dan mengambil Piccolo itu. Melihat ini, Fu Linzan mengutuk Hong Ying, kamu wanita gila yang kejam, aku tidak bisa berhenti bersamamu. Hong Ying, kamu terlalu berlebihan. Mereka sekarang telah sampai di tengah gua ular, dan sekarang kelompok ular itu membuat kerusuhan, dan mereka berada dalam dilema. Terlebih lagi, jalan sempitnya terlalu sempit, dan hanya satu orang yang bisa berjalan dalam satu waktu. Mu Jingyuan hanya bisa segera memerintahkan dua orang untuk kembali ke belakang dan bersiap menghadapi ular-ular itu. Jun Jiu mengangkat kepalanya, matanya dingin dan tajam. Dia memandang Hong Ying, yang tertawa dengan angkuh dan kejam saat ini. Dia mengangkat dadanya dan mengangkat dagunya,
dan ada rasa dingin yang menyeramkan di alis dan matanya yang memikat. Hong Ying mencibir dengan dingin, dan berbicara dengan kejam. Ini belum berakhir denganku, mari kita bicara setelah kamu keluar dari gua ular hidup-hidup. Hahaha. Petik 2. Di gua ular liar, bahkan jika ini hanya tingkat terendah dari ular roh tingkat pertama. Tapi semuanya sangat beracun, bahkan jika mereka menggigitnya 2 kali, mereka tidak akan selamat. Sayang sekali Hong Ying gagal membunuh Jun Jiu dengan tangannya sendiri. Melihatnya ganas dan sombong, penuh kedengkian. Jun Jiu terkekeh, melengkungkan bibirnya dengan dingin, jangan bergerak. Apa? Semua orang membeku dan memandang Jun Jiu dengan heran, ular-ular itu hendak melompat di depan mereka. Ada ular berbisa di bawah kaki mereka, dan mereka hampir menggigitnya, tidak bergerak. Di luar gua ular, Hong Ying juga mendengar suara Jun Jiu, dan matanya sedikit tenggelam. Mungkinkah Jun Jiu masih punya jalan? Bagaimana bisa? Tidak, dia pasti berpura-pura menunjukkannya padanya, hanya bermain trik. Hong Ying sedang berpikir, dan mulut merah itu mengangkat senyum ganas lagi. Dia ingin melihat bagaimana Jun Jiu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dari sudut matanya, dia menangkap kecemasan di wajah Yun Ni. Hong Ying mencibir, khawatirkan mereka. Tidak, Yun Ni menggelengkan kepalanya ketakutan ketika Hong Ying bertanya. Yang dia khawatirkan adalah jika Jun Jiu meninggal, dia tidak akan bisa mendapatkan metode mental. Tapi menatap Hong Ying, Yun Ni berkata, aku baru saja berpikir, Jun Jiu Ruo sudah mati. Saudari Hong Ying, harta yang kamu inginkan tidak akan ditemukan. Mendengar ini, wajah Hong Ying berubah. Bagaimana dia bisa melupakan ini? Penuh kebencian, hanya saja Jun Jiu sangat menyebalkan sehingga mau tidak mau dia ingin membunuhnya, jadi dia melupakan bisnisnya. Ini semua salah Jun Jiu. Saat ini, Hong Ying ingin Jun Jiu mati, tapi dia juga tidak ingin dia mati. Bagaimanapun, mari kita tunggu sampai dia mengetahui keberadaan harta karun itu sebelum mati. Menatap lubang besar gua ular, mereka dikelilingi oleh lautan ular. King Yu tinggi, dan ototnya penuh kekuatan setelah berlatih latihan fisik. Tetapi ketika orang yang begitu bergema melihat lautan ular yang padat, wajahnya menjadi pucat, dan keringat dingin mengalir di dahinya dalam manik-manik besar. Dia menoleh perlahan dan dengan susah payah, karena takut menyinggung ular untuk menyerangnya lebih dulu. King Yu memandang Jun Jiu, apa yang harus adik perempuan lakukan sekarang? Petik 2. Sama sekali, jadi jangan ditangkap oleh banyak orang. Ular itu patah. Ketika Fu Linzan memikirkannya, jika dia jatuh ke lautan ular, dia akan merasa muntah. Dia memikirkannya, dan begitu juga yang lain. Segera melihat mata terbang Fu Linzan, kamu bisa diam. Fu Linsuang berbicara dengan Jun Jiu untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, apa yang akan kita lakukan? Berdiri diam, lari ketika aku mengatakan lari. Jun Jiu tersenyum sembrono dan lancang, dia memutar ujung jarinya untuk bermain dengan Piccolo. Ular yang menarik juga mengikuti Piccolo-nya dan menggerakkan kepalanya. Sepertinya semua orang masih bingung dan tidak mengerti apa yang dia katakan. Jun Jiu terus menjelaskan, bubuk penolak ular itu spesial. Selama kamu tidak bergerak, ular itu tidak akan pernah menggigitmu. Aku akan membawa ular itu pergi nanti, dan kamu bertanggung jawab untuk berlari ke depan. Jangan ragu, jangan melihat ke belakang. Saudari junior, tanda seru petik 2. Begitu King Yu mendengar bahwa Jun Jiu ingin membawa ular-ular itu pergi, dia menjadi cemas. Buka mulutmu untuk menolak, atau biarkan Jun Jiu berubah pikiran. Tapi saat bertemu dengan mata dingin dan sunyi sang Jun Jiu, King Yu terdiam. Adik perempuan berarti bahwa saat ini, yang perlu Anda lakukan hanyalah mempercayainya, dan Anda tidak perlu melakukan hal lain. Jun Jiu menempelkan Piccolo ke bibirnya lagi, napasnya keluar, dan senandung itu terdengar lagi. Tapi ini jelas berbeda dengan suara ular yang melaju tadi. Poin kuncinya bisa dilihat dari perubahan ular lautan ular yang menatap Jun Jiu dan yang lainnya tiba-tiba mengamuk, mendesis dan meringkik terus-menerus. Kekuatan serangan ular itu terekspos penuh, bahkan mulai menyerang, dan saling menggigit. Suara Piccolo yang merdu melesat ke klimaks. Mendengarkan telinga semua orang, ada sedikit kesemutan, dan suara terengah-engah menjadi lebih serius. Desis. Semua ular di lautan ular menoleh serempak dalam sekejap, dan sepasang mata ular dingin dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menatap Hong Ying. Melihat ini, jantung Hong Ying berdetak kencang, dan dia punya ide buruk. Mustahil.
pergi. Junjiu mengeluarkan perintah, dan lautan ular keluar dengan kekuatan penuh. Mereka merangkak secepat angin, dan bergegas menuju Hongying seperti air pasang. Ular di belakang merangkak di atas ular di depan selangkah demi selangkah, lapis demi lapis bayangan yang menutupi langit dan menutupi langit. Di tepi gua ular, semua murid menjerit dan lari kembali. Hongying akhirnya sadar pada saat ini, dia berbalik dan berlari juga. Suara Piccolo Junjiu terdengar cepat dan tajam, dan gelombang laut ular runtuh dan tenggelam. Dari sudut pandang Junjiu, itu adalah sisi gua ular asli yang berseberangan, dan dindingnya penuh dengan ular yang lebat. Sebaliknya, tidak banyak ular yang tersisa di gua ular, dan mereka semua tercengang. Ahem, dia melepas Piccolo, dan batu kering di bibirnya dengan kepalan tangan. Junjiu mengerutkan bibirnya, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Lari, kenapa kamu lari sekarang? Semua ular mengejar Hongying. Nyatanya, Junjiu juga sangat terkejut, dia tidak menyangka kekuatan lagu pengendali ular begitu dahsyat. Di kehidupan sebelumnya, dia memiliki paling banyak 100 ular sekaligus. Baru saja, jumlah ular bisa disebut lautan ular, yang cukup untuk melihat kengerian yang tak terhitung banyaknya. Setelah dipikir-pikir, kehidupan lampau dan kehidupan sekarang berbeda. Dia sekarang menjadi tabib, dan kekuatan mentalnya meningkat lagi, jadi dia tidak boleh sama seperti sebelumnya. Ayo pergi, efek pil penolak ular akan segera hilang. Saat gelombang ular datang kembali, akan sulit untuk mengendalikannya. Suara dingin Junjiu memanggil kewarasan semua orang. Baru kemudian buru-buru berbalik dan mengikuti Junjiu, berjalan keluar dari sarang ular mati rasa yang bisa disebut mimpi buruk. Setelah gua ular ada terowongan pendek dengan pemandangan luas. Apa yang muncul di depan mereka adalah tebing yang sangat dalam dan besar, dan jembatan seperti tulang punggung melintasi tebing dan berkelok ke sisi yang berlawanan. King Yu masih bergumam, ini benar-benar terlihat seperti tulang belakang, dan ada tulang rusuk yang naik di kedua sisinya. Petik 2, kakak benar, ini adalah tulang belakang. Junjiu mengetuk dengan jarinya untuk memastikan bahwa ini adalah tulang belakang. Mendesis, semua orang tersentak, apakah ini tulang belakang asli? Tubuh yang sangat besar, seberapa besar seharusnya pemilik tulang belakang? Makhluk roh macam apa yang bisa memiliki tulang punggung sebesar itu? Junjiu juga sangat penasaran dengan hal ini. Bab 368. Tidak peduli seberapa penasaran tulang punggungnya, masih ada jalan yang harus ditempuh. Hanya saja mereka semua mengubur keingintahuan ini di lubuk hati mereka, menunggu kesempatan untuk mengungkap rahasianya di masa depan. Berjalan di jembatan tulang tebing yang terbuat dari tulang belakang, kecuali untuk gangguan sekelompok makhluk roh tingkat 2 dan kelelawar vampir yang terbang dari waktu ke waktu. Segala sesuatu yang lain baik-baik saja. Setelah beberapa saat, saya tiba di seberang tebing, menaiki deretan tangga batu yang besar dan lebar, dan melihat ke atas untuk melihat sebuah istana. Saat ini, mereka sudah dapat menyimpulkan bahwa mereka berada jauh di bawah tanah. Tapi itu selalu terkait di sini, melihat kubahnya, kabut asapnya terlihat seperti awan dan kabut, tapi warnanya saja. Begitu indah dan begitu melamun. Tapi tidak ada yang lengah hanya karena kecantikan ini. Bagaimanapun, ini adalah kuburan dari 3 legenda berikutnya, Raja Bayangan Darah. Itu tidak bisa menjadi tempat yang bagus. Junjiu berkata, naik dan lihatlah. Ayo pergi. Xiao Wu menaiki tangga batu di depan, dan bergegas ke gerbang istana dalam 2 atau 3 langkah untuk menunggu Junjiu dan yang lainnya. Itu melihat sekeliling, dan istana itu benar-benar berbeda dari keanggunan klasik mereka yang biasa. Istana ini adalah beberapa pilar batu giok putih bundar yang menopang balok, dan kubahnya terbuka tanpa ukiran apapun. Melihat ke atas ke istana, Anda bisa melihat istana dalam sekejap. Besar, lebar, dan kosong. Mu Jingyuan terkejut, untuk apa istana ini digunakan? Mengapa tidak ada apa-apa di sana? Raja Bayangan Darah, berapa umurnya? Kita harus bergegas. Mungkin salah satu dari kita akan mendapatkan warisan. Lagi pula, Hongying tidak bisa murah, kata Fu Linsan. Saat dia mengatakan itu, dia hendak masuk ke istana, tetapi Fu Linsuang mengulurkan tangan dan menangkapnya. Melihat Fu Linsuang dengan ragu, Fu Linsan menatapnya dengan heran pada tangan yang dipegangnya. Fu Linsan melengkungkan bibirnya. Kenapa? Aku bukan anak kecil, dan aku kakak laki-lakimu. Kenapa kamu tidak menyeret Ji Yiming? Kenapa menyeretku? Tunggu, jangan masuk dulu.
Mungkin ada mekanisme di istana ini, kata Fu Linsuang sambil menatap Jun Jiu. Jun Jiu tidak menyadarinya, karena dia mengerutkan kening dan melihat ke istana yang kosong. Organ, semua orang tercengang, mata mereka melebar dan mereka mencari di istana. Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Di mana agensinya? Bagian dalam istana yang kosong ini bisa dilihat sekilas, jika ada mekanisme pasti tidak akan disembunyikan. Tapi kecuali King Yu yang bingung, tidak ada orang yang mengenal Fu Linsuang yang meragukannya. Mu Jingyuan juga menjelaskan kepada King Yu, jangan memandang Fu Linsuang sebagai orang yang dingin dan tidak banyak bicara, tetapi intuisinya sangat akurat. Dan dia melakukan banyak hal dengan andal, tidak seperti Fu Linzan yang begitu menyenangkan. Mendengar penjelasan kepadanya, Fu Linzan masih menatap Mu Jingyuan dengan tidak puas. Saat ini Jun Jiu juga berkata, Fu Linsuang benar, ada mekanisme di sini. Petik 2, di mana itu? Tidak masalah di mana mekanismenya. Yang penting istana ini terlalu terbuka, jauh di luar spesifikasi istana. Bai Jian tidak akan membangun istana tanpa apa-apa, kecuali orang kaya dan tiran lokal, tentu saja. Tapi itu berbeda dengan menghabiskan uang untuk membangunnya untuk bersenang-senang, kata Jun Jiu. Fu Linsuang mengangguk, mengambil kata-kata Jun Jiu dan melanjutkan, tanahnya persegi, jadi sangat mudah untuk menyembunyikan mekanismenya. Dan medannya terbuka, terlihat seperti cincin. Tapi cincin seperti apa yang harus sebesar itu? Tanda seru. Tanpa sadar, jembatan tulang belakang di tebing barusan muncul dengan aneh di benak mereka. Menjembatani. Dari telapak kaki, hawa dingin mengalir ke atas kepala, dan bulu kuduk merinding menutupi seluruh tubuh. Ini terasa sangat buruk. Ji Yiming bergidik, dan berkata, lalu jika ada mekanisme, bagaimana kita bisa sampai di sana? Mencoba dan berjalan, selama mekanismenya tidak terpicu. Ayo pergi. Jun Jiu memimpin dan mendekati istana. Xiao Wu juga tahu bahwa dia tidak bisa berjalan-jalan di sini, jadi dia mengikuti Jun Jiu. Saat Jun Jiu mengambil langkah, itu membutuhkan langkah. Memasuki istana, Jun Jiu berhenti. Dengan beberapa jarum perak di antara jari-jarinya, dia mengangkat tangannya dan jarum perak itu terbang keluar dan tersangkut di tempat-tempat di mana jebakan mungkin muncul di segala arah. Jarum perak dimasukkan dengan kuat tanpa kelainan apapun. Menundukkan kepalanya lagi, Jun Jiu menjentikkan jarinya dengan penuh semangat dan mewawancarai tepat di depannya. Setelah mencobanya dan tidak ada masalah, Jun Jiu maju selangkah. Di sebelahnya, Fu Linsuang juga datang dan berdiri berdampingan dengan Jun Jiu. Dia tampaknya mahir dalam ilmu organ, tidak jauh lebih buruk darinya. Jun Jiu mengaitkan bibirnya, mengira Fu Linsuang tidak buruk. Sedikit yang dia tahu bahwa setiap gerakannya jatuh ke mata semua orang di belakangnya, dan hati kacanya pecah di semua tempat. Fu Linzan berkata dengan nada rendah, Linsuang mempelajari trik dari master trik pada usia 3 tahun. Selain itu, dia sangat berbakat, jadi dia telah membuat beberapa prestasi. Tapi apa yang terjadi pada Jun Jiu? Seni. Mu nada bicara Jing Yuan berubah-ubah. Ji Yiming menyatukan hatinya, matanya berbinar. Nona suster benar-benar luar biasa. Dia tidak hanya cantik, tetapi dia juga pintar, memiliki keterampilan medis, keterampilan mengendalikan ular, dan sekarang juga keterampilan mekanik. Dia sangat memujanya. Mereka bertiga memandang King Yu serempak, dan bertanya dengan mata mereka, apakah semua orang dari Tian Wuzong begitu hebat? Melihat King Yu merasa tertekan, itu karena suster junior terlalu kuat. Yang lainnya tidak ada bandingannya, monster seperti dia sulit didapat dalam 1000 tahun. Xiao Wu melihat semua reaksi mereka, dan dia membusungkan dadanya karena malu. Jangan lupa ikuti Jun Jiu dari dekat, jangan menahan diri, agar tidak salah menginjak mekanisme. Ketuk lantai dan putar kepala Anda ke arah yang berbeda saat suaranya salah. Memeriksa sedikit demi sedikit, Jun Jiu dan yang lainnya tidak lambat, dan mereka dengan cepat mencapai tengah aula. Semuanya berjalan mulus di sini. Tapi saat ini, Jun Jiu memperhatikan tatapan yang menatapnya. Awalnya dia mengira itu adalah Mu Jingyuan dan yang lainnya, jadi dia tidak peduli. Tapi saat dia berjalan ke tengah, matanya menjadi semakin berbuah, dan ketika Jun Jiu berbalik dan melihat bahwa itu bukan mereka, dia menjadi waspada. Siapa ini? Ada apa? Fu Linsuang melihat Jun Jiu tidak bergerak, dan menatapnya dengan dingin dan tenang dengan mata tertunduk. Mata Jun Jiu redup, dan dia berkata, seseorang menatapku. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut.
Apakah seseorang di sini menatap Jun Jiu? Siapa ini? Sekilas mereka melihat istana dengan jelas, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Tapi lambat laun semua orang merasakan tatapan gelap yang tersembunyi ini yang tidak bisa diabaikan. Suara halus datang, perubahan yang kuat. Suara itu berkata, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu ingin mewarisi Raja Bayangan Darah, kamu harus lulus penilaian. Lalu biarkan aku menyentuh mekanismenya. Petik 2. Semua orang, Wat. Sebelum dia sempat membuat ekspresi, dia mendengar ledakan keras, dan tanah berguncang keras 3 kali. Tanah di 4 penjuru istana tiba-tiba tenggelam, dan saat berikutnya 4 sosok hitam melompat keluar dan mendarat dengan keras di tanah. Kilau perunggu, sekeras baja. Ia memiliki cakar yang tajam, tubuh yang kuat, serta ekor yang tebal dan panjang di belakangnya. Ini sangat mirip dengan Tyrannosaurus Rex di saluran sains kehidupan sebelumnya Jun Jiu. Tapi ini tidak hidup, tapi Tyrannosaurus mekanik yang terbuat dari perunggu, tak terkalahkan, ganas dan sesat. Mengaum, 4 Tyrannosaurus perunggu meraung ke langit, bergegas menuju Jun Jiu dan yang lainnya dari 4 penjuru. Bab 369. Itu adalah ujian pertama sebelumnya, dan ini adalah awalnya. Jika kamu ingin mewarisi Raja Bayangan Darah, kamu harus lulus ujian ini terlebih dahulu, dan kemudian kamu berhak untuk bersaing. Semoga kamu beruntung. Sangat licik dan membosankan. Jun Jiu dan yang lainnya menyaksikan 4 Tyrannosaurus perunggu bergegas ke arah mereka, dan ada 10.000 kata MMP di hati mereka, dan mereka tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Tidak ada waktu untuk terkejut dan bertanya-tanya mengapa ada orang di pemakaman Raja Bayangan Darah. 4 Tyrannosaurus perunggu masuk. Mereka hanya bisa melawan dengan segenap kekuatan mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Tyrannosaurus perunggu adalah benda mati, tubuhnya keras dan tidak bisa dihancurkan, dan serangannya sengit untuk mengendalikan kekerasan dengan kekerasan, mengabaikan serangan spiritual mereka. Memukulnya hanya akan membuat mereka memiringkan kepala dan menggelengkannya. Setelah lebih dari selusin gerakan dalam sekejap mata, Mu Jingyuan mengerutkan kening dan berkata dengan wajah jelek, Tyrannosaurus perunggu ini terlalu keras, kita tidak bisa menembus pertahanannya. Dalam hal kekuatan, Tyrannosaurus perunggu berada di setidaknya seorang guru spiritual tingkat 8. Mengatakan, King Yu menatap Jun Jiu dengan kaget. Jun Jiu hanyalah seorang guru spiritual tingkat 4, bagaimana dia bisa menghadapinya? Memalingkan kepalanya, King Yu melihat Jun Jiu mengelak dengan sangat cepat, menyeret Tyrannosaurus dengan mekanisme seperti menerbangkan layang-layang, dan tidak menghadapinya secara langsung. Baru saat itulah King Yu menghela nafas lega, ayolah, atasi ini di depanku dan pergi bantu adik perempuanku. Namun, King Yu tidak melepaskan nafasnya, jadi dia menariknya dengan erat. Panah lengan menyerang dari belakang dan mengenai rompi Jun Jiu. Ketika dia melihatnya, si ujian telah mencapai punggung Jun Jiu kurang dari 3 meter jauhnya. Itu terlalu cepat baginya untuk membuatnya tepat waktu. King Yu berteriak, saudari, hati-hati. Klik, si ujian merindukan Jun Jiu, dan bayangan putih melintas. Xiao Hu mendarat dengan panah lengan di mulutnya, membuka mulutnya dan meludahkannya. Melihat warna pada panah lengan, dan air liur yang dimuntahkan berwarna biru. Xiao Hu melengkungkan bibirnya dan menyeka mulutnya, itu beracun. Untungnya, itu adalah harimau putih, kebal terhadap racun sampah semacam ini. Kalau tidak, bukankah Meow-Meow akan pergi ke surga? Mendongak, Xiao Hu memamerkan giginya dan menatap membunuh pada orang yang menembakkan panah lengan baju. Itu adalah Hong Ying. Melihat Hong Ying saat ini, dia dalam keadaan tertekan seolah-olah dia telah kembali dari pengungsi. Lubang-lubang gosong pada gaun kasa merah di tubuhnya bahkan tidak bisa menutupi tubuhnya. Namun, kulitnya menghitam karena asap hitam, dan ada juga bekas hitam di wajahnya. Sehelai rambut bahkan lebih parah lagi, hangus dan keriting. Hong Ying merasa seolah baru saja melarikan diri dari kobaran api. Dia membakar ular itu, itulah sebabnya dia tiba di sini begitu cepat. Matanya berbisa, dan dia menatap Jun Jiu dengan ganas. Hong Ying sangat membencinya, dia tidak pernah semalu ini. 3 kali dalam hidupku, 2 di antaranya diberikan oleh Jun Jiu. Jun Jiu menoleh dan menatap Hong Ying dengan mata dingin dan tanpa emosi. Dia buru-buru menatap Xiao Hu yang masih meludahkan air liur berwarna, matanya redup. Melompat berjinjit, Jun Jiu memutar pinggangnya dan mengangkat kakinya untuk menendang wajah bronze Tyrannosaurus. Kaki bertabrakan dengan perunggu,
dan kekuatan ledakan hanya menyebabkan Tyrannosaurus perunggu sedikit menekuk, tetapi Junjiu merasakan kesemutan dan mati rasa berpindah dari kaki ke paha, terlalu keras. Mengaum, menarik perunggu Tyrannosaurus untuk mengaum, Junjiu berbalik dan terbang menuju Hong Ying dengan kilat, senyum haus darah muncul di bibirnya dengan dingin. Tyrannosaurus perunggu mengikuti dari dekat di depan Junjiu dan membuka mulutnya mencoba menggigit, tetapi tidak pernah menyentuh Junjiu, semakin dekat dan semakin dekat ke Hong Ying. Melihat perunggu yang dibawa Tyrannosaurus di belakang Junjiu, ekspresi Hong Ying langsung berubah. Dia bukan orang bodoh dan memiliki mata juga. Melihat Mu Jingyuan dan Fu Linzan sama-sama malu dengan Tyrannosaurus perunggu, dia merasa malu. Mengutuk Junjiu secara diam-diam, Hong Ying memelototi Junjiu dengan kejam dan berbalik untuk melarikan diri. Junjiu mencibir, "Kenapa kamu lari? Tetap di sini untukku." Jarum perak terbang keluar dari ujung jari. Hong Ying dengan cepat membuka penghalang dan memantul dari jarum perak. Hong Ying tertawa keras, "Junjiu, kamu ingin menyakitiku hanya karena guru spiritual kecilmu. Kamu hanya bermimpi, benarkah?" Junjiu mendengus dingin, alis dan matanya sombong dan dingin. Jarum perak lain terbang keluar dari ujung jarinya, dan satu demi satu mengenai tempat jarum perak pertama terbang melewatinya. Penghalangnya keras, tetapi juga memiliki kelemahan dan celah. Memanggil, sebuah jarum perak terbang masuk. Hong Ying sama sekali tidak peduli dengan jarum perak Junjiu, bagaimana bisa jarum perak menembus penghalangnya. Oleh karena itu, ketika jarum perak menembus, Hong Ying tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tidak dapat segera bergerak setelah jarumnya tertancap. Gesek, Junjiu melewati Hong Ying, dia mengulurkan tangan dan meraih kerah Hong Ying, dan melemparkan Hong Ying ke Tyrannosaurus perunggu dengan jentikan tangannya. Kekuatan di tangannya tidak ringan, dan pakaian rapuh Hong Ying robek. Segera setelah itu, cakar Tyrannosaurus perunggu terbang menemuinya. Engah, darah memercik tinggi, Hong Ying menjerit dan jatuh ke tanah. Cakar perunggu T-Rex bukanlah lelucon. Ada 3 bekas goresan di punggung Hong Ying yang tergores dengan satu cakar, dan daging serta darah beterbangan. Dengan ledakan di tanah, Hong Ying bergegas menjauh dari jarum perak, mengeluarkan garis darah segera setelah bisa bergerak, menghindari bronze Tyrannosaurus dan menginjaknya dengan berbahaya. "Hong Ying, Junjiu, aku akan membunuhmu." "Huff, biarkan kudanya datang ke sini." Junjiu menatap Hong Ying dengan dingin. Dengan Tyrannosaurus perunggu menahan Hong Ying, dia begitu sibuk sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk menyerang mereka lagi. Junjiu berbalik dan bergegas menuju King Yu. Mempercepat, melihat bronze Tyrannosaurus membuka mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk menggigit, Junjiu jatuh ke tanah dengan kepala menghadap ke belakang, dan bergegas melewati mulut ganas bronze Tyrannosaurus. Membalik pergelangan tangannya, Junjiu memegang bayangan dan menusuk, memutar dan menarik sendi kaki dan kaki bronze Tyrannosaurus. Klik, boom, the bronze Tyrannosaurus jatuh ke tanah dengan goyah. King Yu melihatnya, dan segera berteriak kepada Fu Linzan dan yang lainnya, menyerang sendi bronze Tyrannosaurus memiliki efek. Mu Jingyuan, Fu Linzan dan Fu Linsuang mengikuti. Tapi serangan mereka hanya membuat bronze Tyrannosaurus goyah, tidak terlihat seperti. Menoleh ke arah Junjiu, belati di tangannya langsung melepaskan salah satu kaki bronze Tyrannosaurus. Mereka tersentak ketika mereka menonton, kaget dan penasaran. Senjata magis macam apa belati di tangan Junjiu, sangat kuat. Junjiu berkata pada saat ini, "Bawa Tyrannosaurus perunggu ke sini. Kamu pegang Tyrannosaurus, dan aku akan membongkar persendiannya." Junjiu juga melihat perbedaan antara Yu Ying dan senjata mereka, dan barang-barang yang dikirim Mo Yue secara alami tidak tertandingi dan nomor 1 dari. Ini keputusan yang cepat, dan menunda itu tidak baik untuk siapapun. Mendongak dan melihat Fu Linzan dan yang lainnya memimpin 2 Tyrannosaurus perunggu, Junjiu memeluk Yu Ying dengan erat dan menarik napas dalam-dalam. Tyrannosaurus perunggu datang. Fu Linzan dan Fu Linsuang bergandengan tangan untuk menyeret Tyrannosaurus perunggu, sementara Mu Jingyuan di sisi lain menariknya ke samping terlebih dahulu. Saat ini, Junjiu bergegas mendekat. Dia secepat embusan angin, dan ujung roknya yang berkibar-berkibar. 1 pukulan, pukulan pasti. 2 pukulan, bahkan pukulan. Setelah melepas sendi kaki bronze Tyrannosaurus, Junjiu melanjutkan ke bronze Tyrannosaurus berikutnya tanpa henti. Itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasinya,
tetapi hanya bayangan di tangannya yang dapat memotong bejana perunggu yang keras dan tidak bisa dihancurkan ini. Dalam kegelapan, seorang pria berbaju merah menatap Jun Jiu dengan heran. Dia melebarkan matanya. "Hei, itu Yuying. Yuying ada di tangannya, di mana pedang kembar Bai Yue? Apa asal-usul gadis bernama Jun Jiu ini?" Pria berbaju merah menyipitkan matanya, sangat ingin tahu. Bab 370. 3 Tyrannosaurus perunggu sudah selesai, dan tinggal satu lagi. Terengah-engah, Jun Jiu membungkuk sedikit, meletakkan tangannya di lutut. Jangan lihat penampilannya yang mulus dan santai, itu sebenarnya cukup melelahkan. Jun Jiu melihat ke sudut aula utama, dan Hong Ying sendirian dalam keadaan malu dikejar dan dibunuh oleh bronze Tyrannosaurus. Dia tidak punya waktu untuk menyusahkan mereka sama sekali, dan hampir digigit Tyrannosaurus perunggu beberapa kali. Hong Ying tidak bisa menyelesaikannya sendiri, dan terjebak di sana. Dengan tatapan dingin dan membunuh di matanya, Jun Jiu berkata, "Aku tidak tahu berapa banyak Tyrannosaurus perunggu yang tersisa. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Biarkan saja, kaki dilepas, mereka tidak bisa berdiri. Tapi tetap berjuang, berbaring di tanah dan menggeliat seperti cacing, berusaha membuka mulutnya untuk menggigit mereka." Dan Jun Jiu memiliki firasat bahwa masalahnya belum terselesaikan. Jantungnya berdegup kencang, memperingatkannya untuk segera pergi. Jun Jiu, King Yu, Mu Jingyuan dan yang lainnya saling memandang. Segera memutuskan untuk pergi dulu. Melihat keputusan mereka, pria berbaju merah itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum cemberut. "Itu tidak diperbolehkan. Kamu tidak bisa pergi tanpa menyelesaikan levelnya." Dia mengulurkan tangannya, dan ada kekuatan merah beterbangan di antara jari-jarinya. Dengan ujung jari, 3 Tyrannosaurus perunggu yang kakinya telah dibongkar di aula segera runtuh menjadi berbagai benda perunggu. Kemudian kakak merangkak bersama menjadi satu kelompok, mulai dari kaki, Tyrannosaurus perunggu super besar dan menakutkan secara bertahap terbentuk. Melihat ini, wajah semua orang berubah drastis. Pergi. Mereka menggunakan kecepatan tercepat, tetapi siapa yang tahu ada penghalang di tepi aula, menjebak mereka di dalam. Pria berbaju merah berbicara, tapi itu adalah suara yang sangat halus. Dia berkata, "Jika kamu tidak lulus level, kamu akan gagal, dan yang kalah akan mati." Jun Jiu diam-diam mengutuk, dan bayangan itu berubah menjadi bulan putih dengan jentikan jari. Lihat ke atas dan lihat ke leher pada sudut 60 derajat untuk melihat Tyrannosaurus perunggu super besar dan menakjubkan ini, atau Anda harus menyebutnya naga raksasa perunggu. Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa istana itu begitu tinggi, terbuka, dan kosong tanpa ada yang lain di dalamnya. Ternyata aula ini adalah arena yang dibuat untuk naga perunggu raksasa ini. Ini adalah medan perangnya, Jun Jiu dan yang lainnya semuanya adalah mangsa. Mengambil napas dalam-dalam, Jun Jiu berkata, "Ayo pergi bersama. Saudari junior, kamu akan membantu kami di belakang. Untuk menghadapi naga perunggu raksasa ini, kita hanya perlu beberapa dari kita untuk memimpin." Mu Jingyuan berteriak pada Jun Jiu, dan dia mengelak ke arah naga perunggu. Kekuatan naga raksasa perunggu ini hampir 2 kali lipat dari 3 Tyrannosaurus perunggu. Itu sangat menakutkan. Bagaimana Jun Jiu, seorang spiritualis tingkat ketiga, bisa menghadapinya? Terlebih lagi, bagaimana mungkin sekelompok pria besar membiarkan gadis kecil itu mengambil risiko? Jadi Mu Jingyuan, Fu Linzan dan Fu Linsuang semuanya meninggalkannya. Sebelum Jun Jiu bisa mengambil langkah, King Yu berdiri di depannya dan menatapnya dengan serius. "Saudari junior sudah cukup untuk membantu kami. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri." Xiao Hu juga melompat dan memeluk betis Jun Jiu. "Meong, Tuan jangan pergi. Naga perunggu itu terlalu kuat, jauh dari apa yang Jun Jiu bisa menangani." Jun Jiu tidak sebesar jari kaki naga perunggu, jadi tidak mungkin meniru sendi kaki naga perunggu. Jun Jiu tidak membantah, dia mengangguk. "Oke, ingat, saudari muda, kamu berjanji padaku." King Yu menatap Jun Jiu dalam-dalam beberapa kali sebelum berbalik dan bergegas membantu Mu Jingyuan dan yang lainnya. 4 orang bergabung, 3 guru spiritual yang hebat, dan 1 guru spiritual tingkat 8. Jun Jiu mendongak, hanya untuk melihat betapa kecil dan rendah hati mereka di depan naga perunggu. Hampir mustahil untuk membunuh naga perunggu itu, jadi mereka berempat mengelak karena malu, mencoba menahan naga perunggu itu.
Waktu luang untuk membuat, dia mencoba yang terbaik untuk menyerang ketika dia punya waktu, tetapi dia tidak bisa menembus pertahanan naga perunggu. Xiao Wu mendecakkan lidahnya saat melihatnya, kulit ini terlalu keras. Jun Jiu mengangguk dan tidak menjawab Xiao Wu. Meskipun dia tidak melakukannya sendiri, dia juga tidak akan menunggu sampai itu berakhir. Jun Jiu mengunci naga perunggu itu dengan dingin, mencari dan menganalisisnya sedikit demi sedikit dari ujung kepala sampai ujung kaki, mencoba menemukan kekurangan naga perunggu itu. Tapi naga perunggu bukanlah perunggu Tyrannosaurus. Yang terakhir dapat dengan jelas melihat hubungan dari setiap sendi tubuh, yang terlihat seperti binatang mekanik. Dan naga perunggu ini ditutupi sisik dan berkilau dengan kilau perunggu. Tidak bisa melihat jejak komposisi organ. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Binatang mekanisme. Mengambil napas dalam-dalam, Jun Jiudai mengerutkan kening. Selama itu adalah monster mekanisme, itu pasti memiliki kelemahan. Meo, mata, Tuan, lihat mata naga perunggu. Xiao Wu dan Jun Jiu berbagi hati mereka, dan dia tahu apa yang dikhawatirkan Jun Jiu sekarang. Cakar kucing menunjuk ke mata naga perunggu, dan Xiao Wu curiga itu cacat. Jun Jiu mengangkat kepalanya dan menatap mata naga perunggu itu, yang gelap dan kusam. Sepintas, tidak ada yang salah dengan itu, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, sebuah cahaya tiba-tiba melintas di benak Jun Jiu. Berkedip-kedip, hampir bisa menangkap petunjuk. Menutup matanya, Jun Jiu membebaskan dirinya untuk mengikuti sinar cahaya itu. Akhirnya menyusul, Jun Jiu membuka matanya dan mengangkat tangannya untuk mengeluarkan batu kecil berbentuk berlian yang didapatnya dari membuka pintu batu. Mata Jun Jiu tajam, dan dia berkata, Xiao Wu, lihat mata naga perunggu, bukankah terlihat seperti ini? Meong, itu batu yang sama, itu benar. Jun Jiu membenarkan, mata naga perunggu adalah versi yang diperbesar dari batu-batu kecil berbentuk intan. Mungkin ini sebuah terobosan. Pada saat yang sama, naga perunggu yang bertarung dengan Mu Jingyuan dan yang lainnya tiba-tiba menoleh dan menatap lurus ke arah Jun Jiu. Tepatnya, dia melihat batu kecil di tangan Jun Jiu. Mengaum, menatap langit dengan raungan panjang, mengguncangkan langit dan bumi. Naga perunggu itu bergegas menuju Jun Jiu. Melihat ini, King Yu ketakutan. Adik kecil, sembunyikan. King Yu hati-hati. Ledakan. Naga perunggu melewati King Yu dan mengirimnya dan Fu Linzan terbang dengan ekornya. King Yu jatuh ke tanah, memuntahkan darah di sekujur tubuhnya karena kesakitan yang parah. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya, dan menatap Jun Jiu dengan cemas. Jun Jiu berdiri tak bergerak, menyaksikan naga perunggu itu bergegas ke arahnya. Apakah dia kaget, atau apakah dia punya rencana? Mungkinkah dia ingin melawan naga perunggu secara langsung? Transmisi suara Jun Jiu, Mu Jingyuan dan Fu Linsuang berkata, mata naga perunggu adalah kuncinya. Mencungkil matanya, Fu Linsuang berkata tanpa ragu, oke. Junior Sister Jun, serahkan masalah ini padaku dan Fu Linsuang. Cepat sembunyi. Mu Jingyuan juga berteriak dengan cemas melalui transmisi suara. Namun, Jun Jiu tidak hanya tidak mengelak, tetapi juga berjinjit. Dia seringan burung layang-layang, seolah-olah dia tidak memiliki berat badan. Dia dengan mudah melompat ke cakar tajam naga perunggu. Mengaum, naga perunggu itu menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya untuk menggigit. Aliran udara dari mulutnya membuat rambut hitam Jun Jiu menari liar, dan pakaiannya garang. Berdiri diam, Jun Jiu menangkap momen ketika naga perunggu hendak menggigit, dan melompat ke atas naga perunggu. Tanpa diduga, Jun Jiu akan melompat ke atas kepalanya, dan naga perunggu itu meraung dengan marah. Itu tidak bisa menangkap Jun Jiu, dan tidak bisa menggelengkan kepalanya. Dengan marah, dia hanya menundukkan kepalanya dan menabrak pilar yang tinggi dan tebal. Melihat kepala naga perunggu dan pilar akan bertabrakan, hati semua orang menegang. Jun Jiu tidak sekeras kepala naga perunggu. Cepat lompat, ayo cepat. Bersambung.